Di tanggal 17 bulan 4 anak saya datang dari Surabaya. Di karantina di rumahnya Pak Ajrul 13 hari. Setelah berjalan masuk puasa, si anak ini agak jenuh. Jenuhnya di situ melihat kita mengantarkan makanan tiap sore, tiap subuh. Mak, dia minta bagaimana kalau kita usul ke kabupaten karantina di rumah. Jadi pihak kabupaten datang berkunjung. Malah pihak kabupaten mengatakan ini layak. Bisa. Sempat bilang layak begitu? Layak. Jadi saya bilang oke. Jadi setelah datang hasil swab pada saat itu, kalau saya tidak salah tanggal berapa, di bulan 5 kemarin, dia bilang Ucil dan 3 orang temannya positif. MY Bu ya, MY. Jadi saya bilang, jadi bagaimana ini? Jadi bilang terpaksa dikarantina di rumah sakit regional lama. Jadi saya bilang di kabupaten atau provinsi, dia bilang di kabupaten. Jadi saya bilang bapaknya minta di provinsi. Terus kalau bisa tidak usah dijemput karena anak-anak ini tidak mau viral. Terpaksa mereka naik motor sendiri ke sana. Jadi saya lagi sendiri Bu atau berdua? Berdua. Dia boncengan sama teman-temannya. Berselang kurang lebih 18 hari di rumah sakit, saya temui direktur rumah sakit atas nama Dokter Indah. Saya masuk di ruangannya. Saya minta untuk menunggu hasil yang ketiga. Bagaimana kalau saya karantina anakku di rumah karena menunggu mau lebaran, toh? Karena anak-anak mengeluh di rumah sakit. Makanan yang dia konsumsi dengan makanan yang di rumah jauh lebih layak yang di rumah ketimbang di rumah sakit. Jadi kalau saya antarkan makanan, tidak langsung juga diantar masuk itu makanan. Karena didiamkan dulu, jadi dia tidak pernah dapat hangat itu makanan. Karena sapannya nanti sudah buka baru diantar masuk. Makanannya disterilkan dulu mungkin ya. Jadi di sini. Terus? Di sini saya agak bertanya karena di televisi kita lihat bahwa penyakit COVID-19 itu anggarannya banyak. Kenapa dengan santainya direktur rumah sakit yang atas nama Dokter Indah itu menyuruh saya mengantarkan setiap sore dan subuh anakku makanan hangat? Di sini saya ada pertanyaan. Setelah saya bincang-bincang sama ada beberapa seorang dokter di sana yang pihak terkait di rumah sakit, anak-anak malah lari semua kabur. Karena dia dengar kita tidak ada titik temu, saling tunjuk menunjuk. Begitu kejadiannya dan kronologisnya. Bukan begitu kronologisnya toh? Iya. Mungkin karena bosan juga mereka pergi toh, bukan pergi. Kabur Bu ya? Bukan kabur, pergi. Pusing juga dia lama di situ. Stres. Iya. Dan juga hasil yang hasil swabnya mencelek. Iya, mencelek sudah baku tunjuk dokter satu ke dokter yang lain. Kata dokter A negatif. Kata dokter B positif. Makanya ibu protes, gitu. Marah tuh. Terus juga saya minta karena kebetulan bapaknya juga pensiunan kesehatan. Sedikit banyaknya ada kupahan tentang obat. Jadi saya bilang itu ada vitamin C yang kita kasih. Dia tidak mau konsumsi karena jauh lebih bagus vitaminnya yang di rumah ketimbang yang di rumah sakit. Loh kok begini? Sementara anggarannya banyak. Dia pakai kipas angin satu di 3 orang. Jadi alasan ibu menjemput ke sana tuh karena fasilitas di rumah sakit itu tidak memadai bagi MY ini, bagi pasien MY ini. Gitu Bu ya? Jadi ibu inisiatif jemput anak ibu karena saya koordinasi, ngobrol dulu sama pihak-pihak terkait di atas. Tapi dia dengar tidak ada titik temu. Malah dia kabur. Pusing juga lihat. Karena dan juga waktunya sudah 43 hari. Datanya dari zona merah. Selama itu kita karantina terus. Jadi tidak enak saya katakan lebih layak makanannya di rumah ketimbang di rumah sakit. Saya ini seorang ibu, figur ibu. Kalau subuh saya menangis makan. Anakku kok begitu, kok begini.
Biasa saya sementara goreng ikan, bikin sambal-sambal, nak aku menelpon, mak, kau bikin sayur apa? Saya bikin sayur ini. Loh, bagaimana caranya saya mau pergi antar jam 3 begini subuh? Jadi saya minta apalagi sama bulan dokter. Ramadan. Iya. Makanya saya itu masuk di ruangannya Dokter Rinda, minta kasihan sambil menunggu hasil dalam kurun waktu ini kita masih bulan puasa, 3 hari sebelum lebaran. Tolong, saya tidak mampu ini melihat anakku ini, kasihan. Seperti saja teroris, seperti orang penjahat, disimpan di gedung lama, tanpa fasilitas yang seperti di rumah, makanannya apa ala kadarnya. Saya biasa buka di jalan, pergi antarkan itu anakku. Selama 18 hari anakku di rumah sakit, selama itu pula saya buka di jalan. Suruh puasa aku di jalan mengantarkan itu anakku. Terus apa? Ada gitu sapang. Rantan di situ dengan termos sudah bertumpuk tinggal, karena kalau sudah naik tidak bisa kembali. Sampai sekarang. Coba bayangkan jadi dia takut tertular. Sementara dokternya kalau masuk, dia sempat wawancara tidak pakai masker. Jadi saya bilang ini sebenarnya nih COVID-19 apa ini? Susah dicerna oleh akal sehat. Iya. Jadi saya bilang sama anggota dengan teman-teman, carikan saja solusi yang terbaik. Kita di sini tidak merugikan siapa-siapa, malah kami yang korban. Saya biasanya dapat pembeli, sekarang saya sudah dijauhi orang. Jadi siapa yang mau kita tempati mengadu ini bagi rakyat seperti kita ini? Kita tidak punya gaji, kita tidak punya apa, kita tidak punya ini. Kalau tidak ada itu hasil-hasil jualan begini, apa kita mau? Jadi gara-gara corona ini, kasus ini, jualan ibu bagaimana? Tidak ada. Karena orang saja menoleh saja ke rumah takut. Menoleh saja takut. Takut. Ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa cuma itu saja. Itu saja toh. Jadi sebetulnya tidak kabur. Jadi iya. Pergi wajar karena sudah jenuh stres. dan Karena terus ya. Ada juga kemarin saya nonton berita, Pak Presiden menyampaikan pasien yang positif tanpa gejala bisa dikarantina di rumah. Ya. Memang ada protokolnya. Iya. Jadi saya bilang, saya ini biasa ikut Bapak Puskesmas keliling waktu dia kepala Puskesmas. Kalau itu penyakit ada gejala. Karena apanya yang diobati kalau tidak ada gejalanya? Sebentar Bu. Jadi ibu sempat minta karantina di rumah tapi ditolak tidak? Ditolak. Oleh? Pihak rumah sakit. Di rumah sakit regional. Sempat minta isolasi di rumah? 3 kali saya minta. 3 kali minta isolasi di rumah, ditolak 3 kalinya? Ditolak 3 kali. Betul. Iya. Jadi saya cuma itu mari kita sama-sama membuka seterang-terangnya supaya jangan selalu ada pembohongan kepada masyarakat. Juga pada publik jangan selalu melihat sebelah mata saja. Lihat seterang-terangnya. Jangan lihat satu sudut pandang. Karena kalau anak dikurung begitu, mau diobati tidak, tidak diobati juga tidak, malah dikurung. Maka muncullah penyakit baru. Karena penyakit itu 78% diakibatkan oleh pikiran. Ayam saja dikurung lama, stres, apalagi manusia. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Saya rasa cuma itu. Itu saja. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.